Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi bersama saya di channel tercinta Arif Bicara Bahasa. Oke, kita melanjutkan pada tayangan sebelumnya, yaitu tentang bercerita ulang tentang perjalanan hidup bab biografi ya, di kelas 10. Oke, kemarin kita belajar tentang pengertian, kemudian ciri, kemudian struktur, dan yang terakhir tentang unsur. Oke, kita sekarang akan membahas tentang perbedaan biografi dan autobiografi. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik. Perbedaan biografi dan autobiografi. Yang pertama, ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi, pasti orangnya berbeda. Oke, yang pertama biografi. Biografi adalah sebuah kisah tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, di sini kita membahas biografi. Jadi biografi ini tidak ditulis oleh kita tokohnya, tapi ditulis oleh orang lain. Misalnya Presiden Soekarno. Presiden Soekarno biasanya menulis biografinya oleh orang lain. Kemudian Soeharto ataupun Gus Dur atau yang lainnya. Jadi yang menulisnya orang lain. Tokohnya yang menjadi sumber objeknya. Kemudian di sini sementara itu autobiografi adalah sebuah tulisan mengenai diri seseorang yang langsung ditulis oleh orang yang bersangkutan atau mengatasnamakan orang yang bersangkutan. Nah, kata auto di sini menunjukkan sendiri. Jadi autobiografi tentunya ditulis atau dibuat oleh diri sendiri. Nah, itu perbedaannya. Jadi perbedaan yang pertama biografi dengan autobiografi. Kalau biografi ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi ditulis oleh diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, subjek dan objek. Nah, di sini yang pertama mengingat autobiografi ditulis oleh orang yang bersangkutan, oleh diri kita sendiri, tentunya ada subjektivitas yang kuat di dalamnya. Jadi kita kan menilai diri kita sendiri, berarti secara subjektif kan, seperti itu. Orang yang menulis autobiografi tentunya cenderung menutupi hal-hal yang tidak diingin lakukan oleh orang lain. Jadi misalnya kita punya keburukan, nah kita tidak ingin orang tahu tentang keburukan kita. Nah, itu jangan ditulis di autobiografi seperti itu. Biasanya tidak dituliskan atau tidak disantumkan. Seperti itu. Itu jadi terdapat subjektivitas dalam menulis autobiografi. Jadi tidak mungkin kan kalau kita menulis diri kita hal-hal yang buruk. Tidak mungkin. Pasti hal-hal yang bagus yang kita cantumkan dalam autobiografi. Nah, ada pula kecenderungan untuk membuat diri sendiri menjadi tokoh heroik atau membenarkan pilihan-pilihan hidup yang dibuatnya. Curahan perasaan pun juga ada di sini. Jadi makanya subjektivitas sangat tinggi di autobiografi. Nah, berbeda dengan biografi. Nah, biografi lebih objektif karena ditulisnya oleh orang lain, seperti itu. Jadi sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan. Nah, pasalnya penulis bukanlah orang yang diceritakan. Terlebih apabila penulis adalah seorang yang profesional yang menulis sebuah biografi sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat, bukan dengan agenda khusus. Jadi bukan membagus-baguskan orang itu, tapi kita memang faktanya seperti itu. Untuk apa? Untuk mengedukasi. Jadi supaya orang tahu tokoh ini seperti ini. Nah, itu biografi. Jadi perbedaannya antara autobiografi dan biografi seperti itu. Jadi kalau autobiografi lebih subjektif, kemudian kalau biografi lebih kepada objektif. Nah, oke, yang ketiga lebih intim. Nah, autobiografi biasanya menjadi sebuah teks yang lebih intim. Maksudnya apa nih? Karena hanya orang yang bersangkutan yang mampu menyampaikan perasaan dari sudut pandang dirinya sendiri, maka Anda bisa lebih memahami seorang, seperti itu. Jadi misalnya kalau saya nih buat sebuah autobiografi tentang diri sendiri misalnya kan, jadi kita yang tahu yang ditulis seperti itu. Jadi ketika orang lain membacanya seolah-olah dia tahu perasaan kita, seperti itu. Jadi lebih intim pembaca dengan si pembuat autobiografinya. Kemudian sementara itu kalau biografi menjadi kurang intim nih dan lebih formal karena ditulis oleh orang lain. Apabila ditulis oleh anggota keluarga oleh seseorang dengan keterikatan khusus pada yang bersangkutan, mungkin bisa masih intim. Biasanya kalau misalnya biografi ini ditulis oleh orang yang profesional. Berbeda dengan misalnya ditulisnya oleh kerabat kita, orang yang paling dekat dengan kita. Nah, itu mungkin ada keintiman lebih intim. Tapi beda kalau orang lain, seperti itu. Namun tetap saja suasana perasaan di dalamnya adalah milik penulis, bukan orang yang bersangkutan. Yang keempat,
orang pertama vs orang ketiga. Nah, di sini yang pertama biografi ditulis oleh seseorang dengan sudut pandang orang ketiga. Sementara itu autobiografi ditulis oleh seseorang dengan sudut pandang orang pertama. Nah, maksudnya di sini kalau sudut pandang orang ketiga seperti apa? Nah, ini kalau biografi kan orang lain nih yang menulisnya. Seperti itu. Sementara kalau autobiografi ditulis oleh diri sendiri, pasti oleh orang pertama. Kemudian ini tentunya berpengaruh dari siapa penulis teks tersebut. Teks autobiografi ditulis oleh seseorang sendiri, oleh orang itu sendiri. Jadi mungkin menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang kelima, waktu penulisan. Kalau autobiografi tentunya hanya bisa ditulis pada saat orang itu bersangkutan masih hidup, ya kan? Ya iyalah, maksudnya orang sudah meninggal menulis dirinya sendiri. Kalau orang yang sudah meninggal pasti ditulis oleh orang lain, makanya ditulisnya menggunakan biografi. Beda kalau dianya masih hidup, kemudian dia menulis sendiri, nah itu autobiografi. Sementara itu biografi ditulis bahkan bertahun-tahun atau berabad-abad setelah seseorang meninggal dunia. Yang menulisnya adalah orang lain, itu saja bisa dibuat oleh siapapun yang mengetahui data orang tersebut. Kemudian yang keenam, keperluan riset nih. Dalam penulisan autobiografi tentunya tidak dibutuhkan riset mendalam karena menulis diri kita sendiri, ya kan, kalau autobiografi. Pasalnya penulis autobiografi adalah diri sendiri, orang yang bersangkutan itu mengetahui kisah hidupnya sendiri. Nah, beda dengan biografi. Nah, ini memerlukan wawancara dengan orang bersangkutan, kemudian dengan orang terdekat, kemudian riset yang mendalam, misalnya dari buku-buku di perpustakaan tentang dia yang ingin dibiografikan seperti itu. Jadi risetnya sangat panjang kalau biografi, beda dengan autobiografi. Oke, di sini ada juga unsur-unsur dalam biografi. Yang pertama, keteladanan tokoh dalam biografi. Nah, adalah sikap-sikap terpuji yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang patut diteladani. Misalnya, bagaimana seorang Soekarno, presiden yang revolusioner, kemudian yang proklamator, yang cerdas, yang waktu itu masih muda, menggelora-gelora seperti itu. Itu keteladanannya yang dicantumkan dalam biografi tersebut, yang ditulis, yang ada dalam buku tersebut. Kemudian keistimewaan tokoh biografi adalah kelebihan khusus yang dimiliki tokoh dalam kehidupannya. Misalnya Soeharto, apa sih keistimewaan Soeharto? Dia bisa bisa membuat Indonesia selama 32 tahun menjadi macan Asia. Kemudian dia bisa memimpin secara baik. Seperti itu keistimewaan tokoh itu ada dalam biografi, itu dicantumkan dalam biografi. Itu unsur yang ada dalam biografi. Jadi keteladanan tokoh dan keistimewaannya. Jadi supaya pembaca ini teredukasi. Oke. Terakhir, fakta merupakan hal yang sangat penting di dalam teks biografi karena setiap isi teks tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri sumbernya. Nah, itu yang paling penting, faktanya seperti dalam teks biografi. Jadi tidak mengada-ngada, kemudian tidak secara subjektif. Jadi harus dengan sesuai fakta, riset yang Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen, di like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.